Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi Bapak dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan. Saya Darti Madada, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 angkatan 3 Universitas Flores, Prodi Bahasa Indonesia. Saya guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Atap Deru. Pada hari ini tanggal 4 Maret 2024 melakukan video pembelajaran dengan judul menulis teks puisi pada siswa kelas 8. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Semua berdiri, silakan berdiri. Satu orang pimpin doa. Mari kita berdiri. Mari pimpin doa. Putri yang mengangkat kita dalam berdoa. Baik, hari ini kita akan mulai pembelajaran dengan agar pembelajaran kita semangat. Mari kita melakukan tekuk profil Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Protek penguatan profil pelajar Pancasila. Silakan duduk. Berapa orang yang sudah hadir? Jadi itu tidak perlu absen lagi kalian ya. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang puisi, menulis teks puisi. Sebelum kita melangkah ke teks menulis puisi, Ibu mau tahu dulu pemahaman kamu tentang puisi. Kali lalu kita sudah belajar tentang puisi ya. Jadi puisi itu artinya apa? Puisi artinya apa? Saya masih ingat ya. Yang ingat silakan. Puisi merupakan karya sastra yang bentuknya adalah ungkapan pikiran dan perasaan. Iya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Yesi. Yang Ibu sampaikan bahwa puisi merupakan hasil karya atau imajinasi seseorang, kemudian dituangkan dalam bentuk puisi. Dan itu yang dimaksud dengan puisi. Kamu masih ingat ya? Kemudian dalam puisi itu ada yang apa-apa saja unsur-unsur yang terkandung dalam puisi. Unsur-unsur yang terkandung dalam puisi. Putri silakan coba. Lari, baik, rima, imajinasi, diksi, dan najas atau gaya bahasa. Iya. Jadi itu tadi unsur-unsur yang terkandung dalam puisi. Dan Ibu sudah jelaskan kali lalu bahwa di dalam puisi itu memiliki unsur. Unsur yang pertama tadi apa? Lari ya. Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga? Rima. Iya. Yang keempat? Imajinasi. Yang kelima? Diksi. Dan yang terakhir? Jadi kamu masih ingat tentang yang termasuk unsur-unsur dalam teks puisi. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang teks menulis
menulis teks puisi. Jadi Ibu mau tahu dulu memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan pemantik. Yang pertama, pernahkah kalian membaca sebuah puisi? Pernah tidak kalian baca puisi? Nah, iya. Puisi apa yang kalian baca? Yang tolong katakan. Ellen, silakan. Puisi Rindu Haja Jabatansi Imron. Nah, bagus sekali, tepuk tangan untuk dia. Teman kamu tadi sudah membacakan puisi yang berjudul Rindu karya Hazawi Imron. Nah, jadi yang berjudul Rindu. Dari Ibu akan kita sayangkan puisi itu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menulis teks puisi berdasarkan pikiran, pandangan, atau pesan tertulis yang telah didapat. Dan itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu mau menyampaikan materi ajar yang akan kita sampaikan hari ini. Materi ajar yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama berkaitan dengan mencari inspirasi. Menulis tentang apa yang diketahui, menulis tentang hal-hal yang kita pernah alami secara pribadi, kemudian menjadikan kita seorang penulis yang dapat dipercaya, dan hal ini akan membuat pembaca bisa terhubung. Ibu akan menyampaikan berkaitan dengan materi tentang menulis puisi, mencari inspirasi. Yang pertama adalah mencari inspirasi. Satu, menulis tentang apa yang diketahui, menulis tentang hal-hal yang kita pernah alami secara pribadi. Kemudian, seorang penulis yang dapat dipercaya, hal ini akan membuat pembaca bisa terhubung kepada kita dengan lebih efektif melalui puisi yang kita tulis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menulis dari catatan kecil ataupun buku harian. Kita perlu membiasakan membawa catatan kecil untuk menulis inspirasi. Kemudian kita fokus pada hal-hal yang indah atau memancing perasaan tertentu dalam diri. Selain itu kita pun bisa mendapat inspirasi dari buku harian kita. Berikut disajikan contoh yang ditulis berdasarkan pengalaman penyair saat mendaki Gunung Lawu di Kabupaten Karawang Tengah. Jadi itu contoh puisinya karya Giotto. Salam bagimu Lawu, detak jantungku sempurna rindu pada pijak batu, retak, kerinting, rimbun daun dan gelisah. Angin pendakian menepuk jejak di ketinggian. Beralih pada semak, berkawan dengan rerumputan dalam gerumput kabut dan ritmis gerimis ujung kaki. Tak henti menit sunyi, jemari tak lelang tentang basah. Tengah berharap, gelap menekal kisah. Jadi itu contoh puisi karya Giotto. Puisi yang ditulis berdasarkan inspirasi dari seseorang. Nah, jadi Ibu akan menayangkan. Sebentar, kamu gabungkan dulu dalam bentuk kelompok. Silakan bergabung dalam bentuk kelompok. Kelompok yang sudah bagikan hari lalu, teman hari lalu. Nah, jadi Ibu akan menayangkan video tentang rindu karya silakan perhatikan puisi yang ada di dalam. Kekasihku,
kerudung hitam sudah di atas kepala. Jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun kering berguguran. Kalau sedih selalu mengkarat dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Izinkan aku mencium sebutir debu yang melekat di ujung sepatu. Jadi itu tadi puisinya. Itu tayangkan ulang ya. Perhatikan baik-baik. Kekasihku, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun kering berguguran. Kalau sedih selalu mengkarat dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Izinkan aku mencium sebutir debu yang melekat di ujung sepatu. Baik, sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja yang akan kamu kerjakan sebentar. Ibu akan bagikan sekali kelompok. Jadi kalian kerjakan sesuai dengan apa yang ada dalam lembar LKPD. Dan Ibu sudah tulis soalnya, indikator soalnya di situ. Jadi Ibu akan menilai
Ya, mari kita presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Kelompok lain siap memberikan komentar berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Selamat pagi guru yang saya hormati. Selamat pagi teman-teman yang saya hormati. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan sebuah kelompok kepada teman saya Putri dan Milan. Saya masih akan menyampaikan aspek pertama adalah tentang penerapan lagi Yang lain dua rasa bangga. Aku tetap setia dan rindu padamu. 3. Rasa sedih. Kekasihku, kau ada kami di atas kapal. Jangan larang aku untuk selalu muka di hatimu. 4. Rasa jenuh. Kau angin bertiup kencang di hatiku. Izinkan aku mencium tubuhmu yang melekat di dinding sepatumu. Itu saja hasil kami. Apakah teman-teman ada yang menanggapi? Kami persilakan dari kelompok ini. Apa yang terjadi? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Misi adalah hasil imajinasi. Percayalah seseorang sehingga menghasilkan sebuah misi. Apakah jawabannya sesuai? Mungkin dari kelompok 3 ada yang menanggapi. Dari kelompok kami bertanya, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan baik dan lari. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Lari adalah harus dalam puisi atau saja. Baik adalah satu kesatuan puisi yang terdiri atas beberapa baris. Apakah jawabannya sesuai? Sesuai. Mungkin dari kelompok 4. Sebutkan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Unsur-unsur yang terkandung dalam puisi ada 6. Yang pertama, lari. Kedua, baik. 3, 5. 4, imajinasi. 5, diksi. Yang keenam, majas atau gaya bahasa. Apakah jawabannya sesuai? Sesuai. Ini dari kelompok yang lain. Ada lagi yang mau menanggapi, kami persilakan waktu dan kesempatannya. Dari kelompok 2 ada yang mau bertanya? Kelompok 3 mungkin ada yang bertanya. Mungkin dari kelompok 4 ada yang menanggapi dan yang lain itu saja diskusi kami. Sekian, terima kasih. Selamat pagi guru. Saya hormati dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil perjalanan kami. Saya memberikan kepada teman-teman saya untuk membaca kerjaan dari kelompok 2. Aspek nomor 1, rasa senang. Fenomena
Dalam visinya aspek izinkan aku mencium buku yang melekat di ujung sepatuku. 2. Rasa bahagia karena hasil imajinasi atau khayalan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. 3. Rasa sedih izinkan aku tetap setia dan denganmu. Yang baca yang tulis. Izinkan aku mencium debu di ujung sepatumu. 4. Rasa jenuh memikirkan hal yang terjadi pada masa lalu yang sudah terjadi. Saja hasil pekerjaan kamu. Apakah teman-teman ada yang menanggapi? Pada kelompok 1 kami mempersilakan baca berat semua. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lari terbaik. Yang menurut kamu belum paham dari apa yang mereka jawab. Ya, aku kasih kesempatan. Ada berapa page? Ada dalam page tersebut. Baca ulang pertanyaan. Ada berapa bait dalam puisi tersebut? 6. Ada 6. Pertama, baik. 2, baik. 3, 5. 4, imajinasi. 5, fiksi. 6, majas. Saya masa. Jangan pertanyaan baik dalam puisi tersebut. Baik dalam puisi pertanyaan. Bukan usul-usul. Baik, dalam puisi yang ditayangkan tadi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ada 4. Sesuai jawabannya dari kelompok 3 ada yang memberikan tanggapan. Kami mempersilakan waktu dan kelompok 4 ada yang memberikan tanggapan. Kami mempersilakan waktu dan kesempatan itu. Untuk kami bertanya, apa rasa jenuh yang kalian rasakan dalam puisi tersebut? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Memikirkan hal yang terjadi pada masa lalu yang sudah terjadi. Apakah jawabannya sesuai? Dari kelompok 2 ada yang memberikan tanggapan. Kelompok 2. Itu saja hasil pekerjaan kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Jadi yang berikut refleksi. Yang pertama, pertanyaan refleksi yang akan sampaikan hari ini. Yang pertama, apakah model pembelajaran yang saya gunakan sesuai dengan materi peserta didik? Apakah semua peserta didik nyaman belajar dengan metode yang diterapkan? Bagaimana kesesuaian durasi waktu dan tujuan belajar yang ingin dicapai pada pembelajaran ini? Sesuai atau tidak? Refleksi peserta didik. Bagaimana perasaan kalian dengan materi
yang kalian lakukan untuk mengatasi materi yang belum kalian pahami? Kalian belajar supaya mengetahui materi yang belum kalian ketahui ya. Jadi yang berikut, terima kasih untuk kalian yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh teman kalian. Jadi pertemuan kita sampai di sini. Minggu depan baru disambung lagi. Jadi untuk tugas minggu depan, tugas yang akan dilaksanakan minggu depan, yang kamu mencari puisi, kemudian kamu membuat puisi, kamu sendiri yang membuat puisi, menuliskan sebuah puisi, kemudian tuangkan dalam, membayangkan sesuatu, kemudian kamu tuangkan dalam bentuk puisi. Itu tugas yang akan kamu kerjakan di rumah minggu depan dikumpul ya. Jadi sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Satu orang Salam